pagi anak-anak, kita bersyukur dan berterima kasih sebab anugerah Tuhan yang kita terima hingga sampai pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bernyanyi lewat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai devotion kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang menuntun kami. Biarlah segala sesuatu yang kami dengarkan akan kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 5a. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita, jiwa kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat waktu kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mau belajar dari firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mempelajari firman Tuhan dan kami melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Tolong kami ya Tuhan,
supaya kami mendengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Miss hanya membacakan ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Anak-anak, apakah kamu pernah merasakan kesedihan yang mendalam? Bahkan sampai kamu merasa putus asa. Dalam keadaan yang sangat sedih dan menyulitkan. Mungkin kita berpikir, di manakah Allah? Apakah Allah benar-benar mengasihi saya? Mengapa Allah membiarkan semua ini? Mengapa Allah membiarkan kami mengalami kesulitan dan kesedihan seperti ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahwa Yesus berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang berkuasa, yang melakukan hal-hal yang ajaib. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Jika anak-anak mengenal dan mengetahui bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit, Yesus dapat mengusir setan, Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh dan orang buta dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab ada satu kisah yang menunjukkan bahwa Yesus juga berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Suatu hari, ketika Yesus berada di satu tempat, tiba-tiba ada seorang yang menyampaikan kabar yang menyedihkan kepada Yesus. Seorang pembawa pesan berkata, "Yesus, seorang dari sahabatmu yang bernama Lazarus sedang sakit." Anak-anak, Yesus memang memiliki sahabat yang bernama Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka adalah 3 bersaudara. Yesus sangat mengasihi mereka. Mereka tinggal di Betania. Sehingga ketika Yesus mendengarkan pesan itu, dia pun berkata kepada pembawa pesan, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah." Apa maksudnya? Apakah Yesus bermaksud mengatakan bahwa penyakitnya akan disembuhkan? Ternyata anak-anak, Yesus sengaja menunggu 2 hari, kemudian baru dia datang ke Betania, tempat para sahabat-sahabatnya itu. Tentu sekali orang-orang akan berpikir bahwa Yesus akan datang segera dan menyembuhkan penyakit sahabatnya karena Yesus mengasihi mereka. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? 2 hari kemudian
Yesus pun datang. Ketika Marta mengetahui hal ini, dia segera menemui Yesus. Dan dia dengan hati yang sedih menangis, mengatakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pastilah saudaraku itu tidak akan mati." Yesus pun menjawab Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kemudian Marta menjawab, "Benar Tuhan, aku tahu bahwa saudaraku akan bangkit pada waktu kebangkitan orang-orang mati pada akhir zaman." Tetapi Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Semua orang yang ada pada waktu itu sudah menangis dan bersedih hati. Demikian juga Maria. Ketika Maria melihat Yesus datang, dia pun tersungkur. Dengan hati yang sedih, dia menangis. "Tuhan, sekiranya Engkau lekas datang, pastilah saudaraku itu tidak akan mati." Anak-anak, orang-orang pada waktu itu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit. Penyakit apapun, Yesus berkuasa untuk menyembuhkannya. Namun, mereka belum pernah melihat Yesus membangkitkan orang yang mati. Mereka tidak percaya akan hal itu. Sehingga mereka mengatakan, "Sekiranya Engkau lekas datang sebelum Lazarus mati, pastilah dia akan sembuh." Anak-anak, ketika melihat orang-orang yang sedang menangis, melihat Marta dan Maria menangis, Yesus pun menangis. Dia terharu. Lalu Yesus berkata, "Di manakah engkau membaringkan dia?" Marta menjawab Yesus, "Tapi Yesus, dia sudah 4 hari berada di kuburan." Anak-anak, penguburan pada masa itu adalah di tempat sebuah gua yang besar terbuat dari batu. Biasanya ada di sisi perbukitan. Karena tempat penguburan itu besar, maka dapat memungkinkan para keluarga bisa masuk ke jalan kuburan tersebut. Dan setelah selesai penguburan, maka kuburan itu akan ditutup dengan batu yang besar. Ketika mereka sudah sampai di tempat di mana Lazarus dikubur, Yesus berkata, "Sekarang geserlah batu penutup kubur Lazarus." Orang yang ada pada waktu itu heran. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Demikian juga Maria dan Marta. Mereka kebingungan dan ingin melihat apa yang akan terjadi. Marta pun berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana mungkin kita akan membuka kubur Lazarus? Kalau sudah 4 hari, mungkin akan mengeluarkan bau yang tidak sedap." Tapi Yesus menjawab, "Marta," dan juga kepada semua orang yang ada pada waktu itu, Yesus berkata, "Saat ini juga engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kemudian Yesus pun berdoa kepada Bapa. Dia memohon supaya Bapa menunjukkan kuasanya sehingga setiap orang yang ada di situ percaya bahwa Bapalah yang mengutus Yesus. Kemudian berserulah Yesus, "Lazarus, marilah keluar." Kemudian apa yang terjadi? Sesuatu yang belum pernah terjadi. Mereka lihat Lazarus segera keluar dari kuburnya dengan kain kapan dan kain peluh yang masih menutup tubuhnya. Mereka semua heran dan menyaksikan semua yang terjadi sehingga mereka percaya, bersyukur dan memuliakan Allah. Yesus pun berkata, "Bukalah kain kapan dan kain peluh
biarkan ia pergi. Anak-anakku, Yesus berkuasa atas seluruh hidup manusia. Yesus berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Oleh karena itu anak-anak, percayakan hidupmu kepada Yesus. Percayakan seluruh masa depanmu kepada Yesus. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Oleh karena itu anak-anak, tetaplah percaya dan beriman kepada Yesus. Karena Yesus adalah kebangkitan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Percayakan seluruh kehidupanmu kepadanya. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Karena dia sungguh Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu saat ini. Memberikan kami kesempatan untuk kami belajar kembali dari firman Allah. Engkau mengajar kami kembali ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Engkau berkuasa membangkitkan orang mati. Itulah yang kami pelajari pada hari ini. Biarlah kami tetap beriman dan percaya kepadamu Yesus. Dan tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan kami pada hari ini. Secara khusus pelaksanaan penilaian tengah semester. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengandalkan Tuhan. Mengerjakan seluruhnya dengan takut akan Engkau, dengan jujur dan bertanggung jawab. Sehingga pengadaan penilaian tengah semester hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selamat mengikuti penilaian tengah semester 2. Andalkan Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita.